adalah salah satu tempat yang sangat berperan dalam awal peradaban masuknya budaya Batak, lahirnya agama Batak Parmalim, masuknya agama Kristen, masuknya agama Islam, hingga perbauran budaya Melayu. Akan tetapi, mengenai hal itu, tidak banyak yang tahu mengenai kota bertua ini. Karena Barus adalah sebuah wilayah yang tertinggal dan terpencil di pesisir Tapanuli Tengah. Barus juga merupakan daerah yang kaya dengan tinggalan budaya keagamaan. Salah satu tinggalan budaya yang sampai saat ini dapat disaksikan adalah adanya makam-makam kuno yang menarik untuk diteliti secara terus-menerus. Barus bahkan dikenal dengan kota Aulia. Dari makam-makam kuno yang ada, terdapat inskripsi-inskripsi yang menunjukkan sebuah peradaban pada masa lalu. Tulisan atau inskripsi yang ada bisa sebagai bukti sejarah masuknya Islam di suatu tempat tertentu. Nah, hal itu terbukti di masa lalu dengan adanya jalur pelabuhan internasional, sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu menambah bukti di mana perdagangan Sumatera dengan Cina setidaknya itu berawal pada abad ke-7 dan pada era tertentu dicari oleh para pedagang dari India dan Timur Tengah. Namun, nama Barus dalam catatan Cina pada masa lampau dihubungkan dengan damar dan kapur Barus yang paling tinggi mutunya dan paling murni sifatnya. Kemudian Barus dikenal oleh bangsa Arab dengan nama Fansur, dan nama itu telah muncul dalam beberapa sumber di masa lalu. Pada abad ke-7 Masehi, agama Islam telah ada di Barus, kota tua yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus menjadi pintu masuknya Islam di Indonesia. Jauh lebih tua dari sejarah Wali Songo. Literatur sejarah banyak menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia pertama kali hadir di Barus. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai Barus pada abad ke-7. Selain itu, terdapat makam para aulia dan ulama penebar Islam di Indonesia pada abad ke-7 silam. Di antaranya yaitu makam Papan Tinggi, makam Syekh Mahdun, dan makam Syekh Ibrahim Shah. Ada sebuah tempat di perbukitan Barus oleh masyarakat setempat perlu mendapatkan perhatian khusus. Makam terpencil yang ditandai dengan 2 batu nisan dipercaya sebagai makam seorang wali. Yang dimaksud adalah makam Papan Tinggi yang memang berada di atas bukit setinggi kurang lebih 3.000 meter di atas permukaan air laut. Untuk menuju makam itu harus melewati 730 anak tangga, yang konon katanya di makam ini ada sebuah guci yang airnya terus ada meskipun musim kemarau. Di batu nisannya tertulis nama Syekh Rukunuddin, yang mana wafatnya pada tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Dengan hal itu menguatkan adanya komunitas muslim pada masa itu. Jarak Barus dari kota Medan jika ditempuh melalui jalur darat memakan waktu sekitar 8-9 jam. Posisi Barus yang terletak di pinggir pantai barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan lautan lepas Samudra Hindia membuat dikenal oleh dunia pada abad ke-7, apalagi berkat hasil hutannya. Barus menjadi kota yang kerap dikunjungi saudagar-saudagar di seluruh dunia. Abad ke-7, Barus kian tersorot hingga ke Eropa dan Timur Tengah karena menghasilkan kapur, barus, dan rempah-rempah. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini melalui jalur perdagangan Barus ini. Jalur perdagangan ini dikenal sebagai jalur rempah karena para pedagang memiliki misi mencari rempah-rempah. Presiden Joko Widodo sendiri mengakui bahwa Barus merupakan kota Islam pertama dan tertua di Indonesia pada 24 Maret 2017 lalu bertepatan hari Jumat. Pemerintah RI meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Tengah Sumatera